Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Selawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabiinnya, dan kepada umatnya termasuk kita semua. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas materi tentang makanan sehat pada saat berpuasa. Sebenarnya untuk makanan saat berpuasa ataupun tidak, semua kita butuh makan ya. Dan pada saat Ramadan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa menahan hawa nafsu salah satunya, sehingga kita bisa mengatur makanan kita supaya lebih baik. Di dalam agama Islam sendiri, Islam itu adalah agama yang sempurna, yang mengatur semua tentang kehidupan kita. Allah telah menurunkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Allah pun telah menurunkan manusia sempurna seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai model kehidupan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Untuk kehidupan yang baik, apabila kita berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian kita mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan bisa hidup dengan baik, sehat, bugar, dan kita bisa beribadah dengan tenang. Anak-anakku, Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Di dalam Al-Quran itu tidak hanya memberikan tuntunan bagaimana cara beribadah, amal baik dan buruk, tentang surga dan neraka. Namun di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang ilmu pengetahuan, kemudian tentang teknologi, bahkan tentang makanan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Di dalam Al-Quran ada beberapa makanan yang disebutkan dan pasti itu baik untuk manusia. Salah satunya yaitu ada buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada kurma, kemudian ada zaitun, buah tin, kemudian ada pisang yang mungkin banyak di negara kita, kemudian sayur-sayuran juga ada timun disebutkan di dalam Al-Quran, kemudian ada bawang merah, bawang putih, adas, kemudian minumannya ada susu dan madu. Makanan-makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sudah jelas itu adalah superfood. Kalian mungkin pernah mendengar istilah superfood. Apa itu superfood? Superfood itu adalah makanan yang kaya akan nutrisi, yang apabila kita konsumsi jelas itu dibutuhkan oleh tubuh kita dan sangat bermanfaat. Sebenarnya Allah itu sudah menurunkan manusia ke dunia itu lengkap dengan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Orang itu banyak makan makanan yang sesuai keinginannya, antara kebutuhan dan keinginan. Apabila kita ingin lebih sehat, lebih bugar, kita harus mengenali apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan apa yang diinginkan oleh pikiran kita. Nah, itu salah satunya bisa dilatih pada saat berpuasa ya. Kalau berpuasa itu kita harus melatih bagaimana mengendalikan keinginan-keinginan kita untuk makan. Apalagi makan makanan sembarangan. Puasa itu makannya tidak sembarangan ya, hanya di saat sebelum subuh dan setelah azan maghrib. Nah, gunakan kesempatan ini untuk meriset tubuh kita. Sebenarnya dengan berpuasa, Allah itu tahu kebutuhan tubuh kita. Dengan kita berpuasa, itu sebenarnya kita sedang mendetoksifikasi tubuh kita. Jadi saat berpuasa, pencernaan kita itu dilatih untuk dikeluarkan racun-racun yang mungkin selama 11 bulan ini kita makanan sembarangan. Pada saat berpuasa, mungkin kalian pernah merasakan pada saat berpuasa sering mengeluh pegal lah, atau sering mengeluh gampang capek. Setelah berpuasa kok tubuh kita lebih enteng, lebih ringan, karena makanan kita memang teratur. Karena dari makanan itu sangat berpengaruh terhadap tubuh kita. Jadi makan itu harus ingat kebutuhannya. Nutrisi bukan seberapa banyak makanan yang kita makan, tapi seberapa banyak nutrisi yang kita makan. Bukan dari jumlah makanannya, tapi dari jumlah nutrisinya.
Bisa saja dari 3 butir kurma itu sunnah Rasulullah. Beliau itu setiap hari pada saat berpuasa itu selalu mengkonsumsi kurma 3 butir. Bahkan pada saat sahur pun dengan 3 butir kurma itu kuat selama 1 hari berpuasa. Ada yang mengatakan, Bu, masa cuma 3 butir kurma kita bisa kuat? Coba. Karena berpuasa itu bukan masalah kuat di lapar, tapi adanya di pikiran dan hati kita dan niat kita. 1 gelas air putih pun itu bisa cukup untuk kita berpuasa dalam satu. Kembali lagi Ibu bahas tentang superfood yang tadi sudah Ibu sebutkan. Ada banyak superfood yang disebutkan di dalam Al-Quran dan mungkin kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita di Indonesia. Terutama pisang, itu murah ya. Pisang itu murah dan banyak sekali. Kalian coba sehari makan pisang sebelum makan. Ingat, makan buah itu bukan setelah makan ya, sebelum makan. Itu kebiasaan-kebiasaan yang harus diluruskan. Ketika buah dimakan sebelum makan, maka nutrisinya akan terserap dengan sempurna. Tapi ketika buah dimakan setelah makan, maka dia akan menjadi racun, membusuk bersama makanan yang sudah kita konsumsi. Kemudian selain pisang, sekarang yang lagi populer di bulan Ramadan itu adalah kurma. Ibu akan bahas satu saja, yaitu tentang kurma. Kurma ini superfood yang luar biasa. Ibu sudah mencoba, udah lama ya, beberapa bulan mencoba merutinkan makan kurma. Ternyata memang betul, kurma ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Dia itu bisa mengembalikan energi kita secara cepat. Apabila kita setelah berpuasa, kemudian kita minum air putih. Kalau bisa airnya agak hangat, supaya perutnya tidak kaget. Kemudian makan kurma 3 butir, itu kita sudah merasa lebih bugar. Yang tadinya mungkin lemas, itu akan lebih bugar lagi pada saat berbuka puasa. Kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, itu kan sudah ada jeda beberapa menit, kalian bisa memakan makanan yang lain. Insya Allah perut kita itu akan lebih enak, lebih nyaman. Dibandingkan coba kalian pernah mungkin pada saat berpuasa, kemudian kalian berbuka langsung minum air teh manis. Cobain aja, itu ke perutnya langsung melilit. Atau kalian langsung makan gorengan atau apa yang banyak, itu pasti ke perutnya itu langsung melilit. Meskipun kamu bilang kita tidak punya sakit mah gitu. Apalagi kalau punya riwayat sakit mah. Gitu. Jadi manfaat kurma salah satunya itu adalah untuk memperbaiki pencernaan. Apalagi kalau misalkan dikonsumsi secara rutin. Kemudian bisa juga untuk mengembalikan energi secara cepat. Kemudian bisa juga untuk orang yang sakit jantung, untuk mencegah diabetes, anemia. Itu banyak sekali manfaat dari kurma. Anak-anakku, apabila kalian mengatakan, Bu, saya nggak punya kurma. Bu, saya itu nggak bisa beli kurma. Bu, saya itu di rumahnya nggak punya kurma gitu misalkan. Kurma itu karena ada harganya, ada yang paling murah sampai paling mahal tuh ada. Tapi yakin semuanya juga baik. Tapi kalau misalkan kalian, Bu, saya nggak punya. Bagaimana saya bisa hidup sehat, bisa makan makanan sehat? Tapi saya tidak punya biaya yang lebih. Jangan khawatir. Makan makanan sehat itu sebenarnya, makanan sehat itu diberikan kalian bisa dapatkan dengan makan makanan yang real food. Apa itu makanan real food? Kalau secara bahasa mungkin disebutkan real food, berarti makanan yang real, yang nyata. Berarti yang lain nggak nyata ya, Bu? Gitu. Makanan real food itu, kalau diartikan secara bahasa yang lebih mudah, itu adalah makanan-makanan yang Allah ciptakan, turunkan langsung, dan kamu bisa nikmati langsung. Itu disebutnya real food. Jadi tidak diolah secara berlebihan. Misalkan pisang, yaitu tumbuh atas rahmat Allah, kemudian matang, kamu petik, kamu makan. Apalagi pisangnya tidak menggunakan karbit, itu lebih bagus. Kemudian buah, mangga, kamu punya pohon mangga di depan rumah, kamu petik, udah matang, makan, itu disebutnya real food. Sayuran itu yang sehat, itu yang dimakan mentah.
kalau orang barat sih sebutnya salad. Mereka makan salad itu bisa lebih banyak juga nggak apa-apa, nggak bikin kegemukan, ya. Atau di kita ada yang populer namanya karedok, itu lebih sehat dibandingkan dengan makanan-makanan yang siap saji yang dengan pemanasan tinggi, yang nutrisinya udah hilang. Nah itu. Jadi kalau misalkan kalian masak sayuran, ya cukup dioseng sebentar, nggak terlalu lembek. Nah, kalau misalkan kalian nggak terbiasa dengan makanan mentah, atau kalau misalkan kalian nggak terbiasa dengan di jus, mungkin rasanya aneh kalau sayuran di jus, gitu aja. Jadi dimasak sebentar atau dikukus. Nah, kurangin gorengan, kurangin minyaknya. Kalau nggak bisa stop ya dikurangin sedikit gitu. Kalau misalkan digoreng kan terlalu banyak minyaknya, bisa dioseng cuman sedikit minyaknya, seperti itu. Kemudian murah kan kalau sayuran itu, kita dengan 1.000, 2.000 itu bisa mendapatkan sayur. Buah pun kita pilih buah-buah yang mungkin lagi musim, yang bisa harganya lebih murah. Nah, kalau makanan-makanan yang kurang real, itu yang sudah diolah terlalu banyak, apalagi yang sudah mendapatkan tambahan-tambahan zat-zat kimia seperti misalkan pengawet, pewarna, pemanis, perasa, atau kalian mungkin sering minum minuman instan, rasa jeruk, rasa stroberi. Tapi coba bandingkan minuman instan dengan harga Rp500 dengan jus yang harganya Rp8.000. Sama-sama dua-duanya rasanya stroberi. Kalian pernah berpikir nggak kalau itu beneran stroberi? Kenapa jus itu bisa 8.000? Kalau kita bikin dan kita tahu bikinnya itu jus, dengan kita minum minuman kemasan yang hanya 500 atau 1.000 paling mahal, sama-sama stroberi. Karena itu semuanya zat kimia. Dari pemanisnya iya, dari pengawetnya iya, dari perasanya pun itu stroberinya juga bukan stroberi asli 100%. Itu ada zat tambahannya. Nah, ketika tubuh kita itu sudah tidak diberikan atau udah sering diberi, atau istilahnya dikontaminasi dengan makanan-makanan yang kimia, ya banyak zat-zat kimia, maka kenapa? Nggak heran sekarang itu penyakit itu rupa-rupa, macam-macam. Mungkin kamu bisa tanyakan orang tua atau nenek kamu, bisa umurnya panjang sekali, bisa masih sehat, sudah usia 60, 70, tapi sekarang usia masih muda sudah sakit-sakitan. Ingat ya, Rasulullah itu orangnya sangat sehat loh. Beliau itu sakit, yang ibu tahu ya, sakit itu pada saat terakhir meninggal ya. Karena kebiasaan beliau itu, beliau terbiasa berpuasa. Nah, sekarang itu ahli-ahli kesehatan menyebutkan kalau dengan mengosongkan perut itu itu salah satu cara untuk mengeluarkan racun. Dan kita sebagai orang umat Islam sudah diberikan tuntunannya bahwa kita itu diwajibkan berpuasa 1 bulan pada saat bulan Ramadan. Bahkan disunahkan setiap minggu kita itu berpuasa di hari Senin dan Kamis. Itu sunnah yang benar-benar kalau dilihat dari segi kesehatan sangat bermanfaat. Ketika kita misalkan dalam 1 minggu 2 hari makannya sembarangan, 1 hari di reset, 2 hari makan sembarangan, 1 hari di reset, mungkin itu akan lebih baik daripada terus-menerus. Misalkan kalian, Bu, saya belum bisa dengan makanan-makanan yang Ibu sebutkan tadi, tapi mungkin kamu punya tekad yang kuat untuk bisa menjalankan ibadah lebih baik, misalkan berpuasa Senin Kemis, ya itu mungkin lebih baik, sehingga tubuh kita bisa banyak mengeluarkan lagi gitu. Ketika masuk yang tidak baik, keluar lagi, diriset lagi. Jadi manfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk melatih hawa nafsu kita, terutama untuk mengatur makanan kita, bagaimana kita bisa lebih sehat, bagaimana kita bisa lebih bugar, sehingga kita bisa beribadah dengan lancar, tanpa keluhan yang berarti, kita bisa beraktivitas dengan baik, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Demikian mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang
kurang berkenan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.